Jadi saya bercerita trik gimana caranya bisa 1 bulan monetisasi. Dan triknya itu sebenarnya enggak sulit, sangat mudah. Satu, buat video yang bagus, konsisten, jangan sampai melanggar peraturan-peraturan YouTube. Wah. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya bersama saya Mas Raja Angler. Video kali ini kita bercerita ya pengalaman nge-YouTube di MRA Riau. Karena apakah benar MRA Riau itu 1 bulan tembus monetasi? Ya kategorinya 1 bulan ya teman-teman ya, 1 bulan setengah sebenarnya ya. Kategori 1 bulan setengah, dan nggak sampai 2 bulan, alhamdulillah. Ketika itu saya nge-YouTube di 18 video dan uploadnya 3 hari 2 hari sekali, itu saya upload video di channel MRA Riau ya teman-teman. Ini saya edisi kali ini saya berbicara tentang pengalaman buat channel sampai ke monetasi ya teman-teman ya. Karena memang yang perjuangannya itu sangat luar biasa itu ketika di monetisasi. Jadi saya bercerita trik gimana caranya bisa 1 bulan monetisasi. Dan triknya itu sebenarnya enggak sulit, sangat mudah, dan tidak ada suatu hal terbebanilah dengan sesuatu hal yang seperti tuntutan terhadap komunitas-komunitas ataupun yang sejenis share sana sini. Ini saya jelaskan detail. Oke, ceritanya saya dulu pernah punya channel Mas Raja Angler ya teman-teman ya. Di channel Mas Raja Angler itu saya bangun selama 1 tahun. Dan alhamdulillah saya di channel Mas Raja Angler itu saya mendapatkan subscriber 1.300 subscriber. Cuman ya memang sesuatu hal apapun semua itu butuh skill, dan memang kita harus paham. Jadi istilahnya gini teman-teman, ketika sesuatu hal yang kita jalani tanpa adanya mentor kalau dalam bisnis, ya kemungkinan kalaupun bisa mungkin agak lambat, dan yang kedua kemungkinan ya bisa jadi nggak tembus lah, karena memang di situ kita kan banyak hal, apalagi terkait masalah dunia YouTube ya teman-teman. Ketika itu saya 1.300 subscriber, view saya cuma mendapatkan 300, 100, bahkan kadang nggak sampai 100 view. Adapun yang ribuan biasa kadang itu unboxing ya teman-teman. Jadi saya ketika itu saya ada target 100 video tidak naik, mungkin akan saya tutup. Ya alhamdulillah ketika itu sampailah mencapai ke 100 video, yaitu mendapatkan subscriber 1.300, dan memang tidak tembus. Hanya dapat 4.000 jam tayang, sekitar 1.500 jam tayang watch time-nya ya. Sementara dalam persyaratan YouTube itu ada 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang ataupun watch time ya. Jadi ketika itu saya tutup. Alhamdulillah di masa itu di channel yang pertama dulu ya, itu memang kalau untuk soal spot masalah ikan itu luar biasa. Saya mancing itu 1 minggu sekali, saya mancing setiap hari Selasa saya mancing. Alhamdulillah bisa saya mendapatkan 2 konten dan 3 konten teman-teman. Beda ya kebalikannya di era sekarang, kita 3 kali 2 kali itu belum tentu kita bisa dapat 1 konten. Jadi itu saya tutup ya teman-teman. Jadi adapun di channel baru ini, ketika itu alhamdulillah saya sudah kenal dengan ya termasuk mentor lah, yaitu Bolon 3S. Bolon 3S ini ketika itu kita mancing perdana di pedalaman Riau, dan saya itu masih belum punya channel, dan ketika itu saya masih rencana mau buat channel MRA Riau. Dan dia berangkat kemarin alhamdulillah
berhasil ya, dan dia mencari kontrakan di sini. Dan itulah awal mulai belajar lagi tentang YouTube ya teman-teman. Jadi saya bilang kepada beliau, aku mau buat YouTube Om, saya bilang. Datang dia bilang, udah Om, kuncinya satu, buat video yang bagus, konsisten, jangan sampai melanggar peraturan YouTube. Nah, jadi secara logika saya lantaran di awal itu memang saya di channel pertama dulu terjebak di apa ya teman-teman, Saporsap ya. Jadi ketika itu saya masuk grup sana sini, sampai saya memasuki ada 20 grup Facebook, dan memang saya share, setiap upload share sana sini. Tapi ya toh hasil nihil ya teman-teman. Yang ada kita terbebani dengan kawan-kawan yang sudah menonton video kita, mereka minta tonton kembali. Nah, jadi di situ diajarkanlah dengan Bolon 3S bahwasanya kunci pertama buat video yang bagus. Kategori video bagus itu teman-teman ternyata bukan semata-mata kita dapat ikan besar, kita mancingnya dapat banyak. Ternyata kita pahami dalam perkara ini adalah semana buat penonton itu nyaman. Itulah dikasih tahu sama dia, buat video itu bagus, jangan goyang-goyang, dan angle-nya itu harus sesuai, dipandang mata pas. Mungkin teman-teman udah paham. Jadi yang kedua, jangan saporsap. Di sini saya bingung. Wah, nggak saporsap. Sementara orang di komentar YouTube itu kebanyakan yang mampir, yang macem lah. Kata dia udah nggak apa-apa. Bukan masalah kita benci dengan orang yang minta subscribe balik. Hanya saja kita menyayangi bahwasanya ketika satu server itu satu hari ataupun dari pihak YouTube tahu ketika kita itu saporsap dengan hari yang sama, itu bisa berpengaruh dengan channel kita dan channel yang kita tonton. Jadi bisa kena dua hal ya, bukan kita berarti kita nggak mau nonton video kawan, kita tetap kita tonton, hanya saja dengan cara yang berbeda hari, ataupun memang sesuatu hal yang memang nggak ada tuntutan harus ketika kita nonton video orang dan orang itu harus nonton video kita. Enggak seperti itu tuntutannya ya. Yang kedua, yang ketiga ya. Yang ketiga itu kata dia, jangan share-share media sosial. Wah, logikanya itu gimana? Pengalaman di channel lama yang share saja mendapatkan 1000 subscriber itu hampir setahun. Kalau nggak salah dulu sekitar di 8 bulan saya baru tembus, kok nggak di 10 bulan ya 1000 subscriber. Jadi saya apa betul ya apa enggak, oke lah saya ikutin ya teman-teman, trik seperti itu. Cuman alhamdulillah lantaran saya bersandingan dengan Bolon 3S ya, kalau dikatakan mungkin karena saya selalu collab dengan beliau ya, itu bisa dikatakan salah satu ya teman-teman trik kita menge-YouTube dengan channel besar. Tapi sebenarnya enggak hanya itu. Yang kedua ya, sebenarnya saya heran ketika dia menyarankan buat YouTube saya nggak boleh share sana sini di media sosial seperti kayak di Facebook. Bukan nggak boleh teman-teman, sementara dari pihak YouTube juga ada ya layanan share ataupun eksternal. Hanya saja di era sekarang ini ya kemungkinan kalau terlalu sering itu bisa mengganggu juga bagi kawan-kawan grup ataupun yang di Facebook ataupun gimana ya. Intinya kita cari subscriber itu yang alami katanya. Saya bingung, wah apakah sudah mumpuni video saya kan gitu. Jadi ketika itu saya ikuti trik seperti itu dan dikasih tahu judul-judulnya yang momen terbaik ya teman-teman. Judul itu momen terbaik di dalam video, dan jangan clickbait ataupun nggak sesuai. Adapun yang kita buat itu yang terbaik dalam video yang akan kita upload. Thumbnail momen terbagus juga yang ada di video kita, dan kita upload video. Jadi ketika itu kita upload video, karena dalam algoritma YouTube itu ya, ketika kita punya channel yang baru ataupun kita akun baru, kita upload video pertama itu pasti direkomendasikan oleh
pihak YouTube. Hanya saja ketika pihak YouTube merekomendasikan ada beberapa channel, gimana tanggapan beberapa channel tersebut. Kalau dalam tanggapan itu bisa 60%, itu kita semakin direkomendasikan. Tapi ketika itu kita nggak dapat target 50% atau 60%, ya kemungkinan rekomendasinya dikurangin oleh pihak YouTube. Jadi kita ikutin. Dan ketika kita mancing bareng teman-teman, nggak pernah saya dipromosiin. Saya dengan Mas Reza Angler, jangan lupa subscribe channelnya. Nggak pernah, saya heran. Wah, kenapa kok nggak dipromosikan? Kayak mana saya bisa naik? Sementara orang-orang banyak yang selalu merekomendasikan jangan lupa channel beliau, macam kan gitu. Ternyata salah satu trik juga agar kita bisa mendapatkan subscriber yang alami. Dan kita nggak mendapatkan subscriber yang dadakan ya teman-teman. Dadakan tapi setelah itu pun pergi begitu aja. Karena memang sebaiknya itu kita bisa mendapatkan subscriber dengan alami, dan itu bisa bertahan untuk kita mendapatkan penonton baru. Jadi ada yang bertahan di dalam video kita. Alhamdulillah setelah berjalannya waktu ada beberapa video, selalu Bolon 3S ini tanya, gimana Om, udah naik? Masa itu tonton saya masih 300-an view-nya, 300, 400, udah mantep itu Om. Karena dengan subscriber saya yang masih 150 subscriber ketika itu, sampai ke kalau nggak salah 300 subscriber. Dan ketika itu di 11 video ya teman-teman, ketepatan di 11 video itu yang saya mancing ada dapat melengkung joran ataupun dapat babon ketika itu. Alhamdulillah jam saya upload pagi kalau nggak salah upload pagi itu jam 11 malam saya sudah dapat di atas 13.000 view ya. Ketika itu subscriber meningkat. Satu video itu kalau nggak salah saya dapat subscriber 300-an. Jadi saya bisa dapatkan ketika di video itu, di 11 video itu saya mendapatkan di atas 500 subscriber. Di situ saya baru mulai percaya. Ternyata subscribe ini datang dengan adanya video yang meledak. Jadi setiap YouTuber itu sebenarnya bisa yang diharapkan itu ledakan video ya teman-teman. Bukan dari video, sebenarnya sebagian pastinya dari video yang selalu kita upload. Hanya saja yang bisa mendapatkan ledakan itu video yang meledak. Meledaklah dikategorikan viral. Kelas viral ini macam-macam sih, di atas subscriber kita juga udah bisa kita katakan meledak ya. Karena memang patokan ketika pembangunan YouTube itu kita harus bisa meraih di atas subscriber. Jadi penilaian YouTube itu channel kita bagus. Jadi di 11 video itu saya meledak videonya. Jadi ketika itu saya upload dan dikasih tahu sama Om Bolon ya, dikatakan lihat terus 48 jamnya berapa. Jadi ketika itu saya lupa, ketika itu 48 jamnya mencapai di 8 ribuan nggak salah, kalau nggak di 7 ribu. 48 jam itu jangan sampai turun. Dan ketika itu saya upload 2 hari 3 hari saya upload, dan alhamdulillah view nggak berkurang, walaupun nggak jatuh kali ya. Biasa kadang ada orang dapat ledakan video di belasan ribu atau 20.000, besoknya dia upload bisa jatuh. Alhamdulillah ketika itu di video kedua satu hari bisa dapat 6.000 teman-teman. Jadi itu berturut terus ribuan terus, paling sekecil-kecilnya 3.000 2.000. Di situ saya terkejut. Alhamdulillah di 18 video saya ya monetisasi persyaratan terpenuhi semua, dan di situ diterima dengan YouTube bahwasanya kita bisa menjadi partner YouTube. Nah, itulah perjalanan dari awal MRA Riau ya. Itu memang dengan secara strategi teman-teman. Kalau rekomendasi kita nyari sendiri ya teman-teman, karena memang dari analitik itu juga kita bisa pahami judul apa yang terekomendasikan, yang dia presentasinya dikasih gambaran oleh YouTube itu ya, yang oleh YouTube Studio itu sendiri kan ada di situ video yang menyarankan video kita itulah disuruh mempelajari itu, dan kita buat judulnya hampir mirip-mirip dengan judul yang terekomendasikan itu. Jadi dan itu memang alhamdulillah cukup berhasil ya teman-teman. Di 18 video saya bisa monetisasi.
Tapi sekali lagi bukan berarti trik yang saya gunakan ini termasuk trik yang terbaik di dalam kalangan dunia YouTube, karena ya bisa dikatakan YouTube saya juga ya mungkin dikatakan ya gitu-gitu aja, bukan berarti YouTube saya itu naik, enggak. Hanya saja nih tadi kita cerita dari awal sampai ke monetasi itu kurang lebih 1,5 bulan selesai monetisasi ya teman-teman. Jadi pengalaman di MRA Riau itu ketika itu kita ada 3 orang ya, itu 1,5 bulan semua monetisasinya. Yang paling pertama Aan Petak HD dan saya dan Mas Kimin. Itu kami rentan waktu yang sama 1,5 bulan semua ya teman-teman. Itu semua triknya kita sama. Adapun kita mencari rekomendasi dengan YouTube besar, itu pastinya, tapi bukan dengan cara dipromosikan ataupun disuruh subscriber dengan channel besar itu sendiri seperti Bolon 3S. Hanya saja kita ketika bareng kita ungkapkan mancing itu dengan siapa, dengan Bolon 3S, dengan adanya nama beliau, yang pastinya ketika YouTube besar kita sebut di dalam judul konten kita, pastinya kalau kita mendapatkan rekomendasi itu pasti ya bisa lebih. Hanya seperti itu. Kalau ada peluang mancing dengan beliau, wah saya senang sekali, pasti rekomendasinya tinggi. Mancing itu kalau dapat 1 ekor 2 ekor ya itu jelas view itu lumayan. Nah gitu. Jadi kita triknya hanya seperti itu ya teman-teman. Bukan kami ini sombong, enggak. Ketika kita enggak melanggatin orang yang ngajak saporsap atau dikatakan tukar view, nonton balik ataupun nonton balik, bukan enggak mau. Ini sama membahayakan channel kita dan channel yang kawan kita. Jadi bukan berarti kita sombong, kita sama-sama menjaga channel yang niat kita ini buat ya kalau bisa untuk mendapatkan sampingan ataupun penghasilan sampingan. Karena memang puncaknya di konten kreator pasti tujuan paling enggak ya pundi-pundi kan gitu. Hanya saja ketika kita bermain di dunia YouTube itu sesuai skill kita dan keseharian kita. Kalau kita keseharian kita mancing, mungkin bisa kita buat konten mancing. Kalau keseharian kita yang lain. Jangan pindah dari sesuatu keseharian kita, karena bisa memakan waktu dan hasilnya belum tentu. Tapi kalau dikatakan sesuatu hal yang menjanjikan, sangat menjanjikan YouTube ya. Karena apa? Karena ketika kita udah bisa mendapatkan hasil, ya dikatakan memang aplikasi yang sangat rekomendasi untuk mencari uang itu ya YouTube yang paling mudah. Seperti kita yang awam ini, saya terpribadi ya yang awam ini, saya yang paham ya dengan cara di YouTube. Kalau seperti di TikTok yang apa itu saya nggak paham gimana bisa uang itu dapat uang dari aplikasi tersebut. Jadi mungkin ini hanya sekedar berbagi pengalaman ya teman-teman. Masalah 1 bulan kita bisa monetisasi, 1,5 bulan kita tembus monetisasinya. Jadi sebenarnya sangat langka. Ini sekedar informasi bahwasanya dari 0 sampai monetisasi ya teman-teman. Bukan berarti setelah monetisasi itu kita jadi YouTuber besar, enggak. Ini rentan waktu dari pertama sampai mencapai monetisasi. Karena apa? Karena kalau enggak kita kejar di monetisasi, ini bisa jadi kita sampai bertahun-tahun kadang sulit untuk monetisasi. Jadi kita kejar di awal dengan video yang bagus terbaik. Itu kita bisa mencapai monetisasi. Setelah itu baru tinggal kita gimana membesarkan channel tersebut. Ya, setelah itu bisa juga jalan di tempat dan juga bisa melambung terus. Ya, ada sebagian ya standar aja, berlahan tapi pasti. Yang pasti triknya itu tadi ya, saya dengan tidak saporsap, tidak share video. Kalaupun memang bagi teman-teman yang kurang apa, kalau mau share video boleh sih sekali-sekali, tapi jangan terlalu sering setiap upload share gitu. Adapun di channel saya ini, saya memang nggak ada sih share kalau di media sosial di luar dari Facebook. Adapun ya saya share-nya melalui komunitas YouTube MRA Riau. Hanya itu aja sebagai untuk memberi kabar bagi kawan-kawan semua.
karena memang udah ada yang memberi kabar kepada channel yang baru ini. Nah, ini hanya di channel ini kan kita hanya berbagi pengalaman, informasi, dan unboxing dah keseharian sih bisa dikatakan, makanya daily vlog ya. Oke, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Di video ini saya bukan mau menggurui, tapi hanya sekedar berbagi pengalaman pribadi. Kalau ada yang bisa lebih tahu dalam permasalahan YouTube, saya mohon maaf ya teman-teman ya, karena memang itulah yang saya alami dan saya tidak menambah dan tidak mengurangi. Ya, itulah adanya di channel MRA Riau. Walaupun sudah hampir 2 tahun ya, seperti jalan di tempat, tapi walhamdulillah ya masih punya view. Karena memang bahanlah yang sangat sulit kita dapat. Karena apa? Karena trik itu tadi sampai ke monetasi. Setelah itu tinggal kita mengarahkan channel itu, memahami channel itu sendiri. Kalau bagi teman-teman ada yang lebih paham permasalahan menjalankan seterusnya, wah itu lebih mantap. Oke, mungkin hanya di sini saja yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada yang lebih tahu, dan kalau memang ada tambahan bisa di komen, kritik dan saran, saya akan berlapang dada. Dan sekarang saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam strike dari Riau. Mantap.